Siapa yang paling tahu tentang diri Allah? Ya tentu Allah sendiri. Karena itu Allah memperkenalkan dirinya di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, dalam ribuan ayat. Kalau kita cuma membaca satu ayat, ya kita dapat pemahaman sebagian. Membaca 10 ayat lebih banyak lagi pemahamannya. Membaca 100 ayat, 1000 ayat, 3000 ayat, maka kita akan semakin bagus, semakin holistik pemahaman kita terhadap eksistensi Allah. Oke, jadi Allah itu berwujud. Lantas wujudnya seperti apa? Itu dijawab, diceritakan salah satunya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena berbicara tentang dirinya. Karena itu dimulai dengan kata huwa, jadi langsung menunjuk kepada zatnya, bukan kepada nama, bukan kepada sifat dan sebagainya, tetapi menunjuk langsung kepada dirinya. Huwal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang maha awal dan yang maha akhir. Waz-zahiru wal batin, dan dialah yang maha zahir dan maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Saya tidak membahas ayat ini secara keseluruhan ya, karena sangat mendalam. Saya hanya mengambil bagian tengahnya untuk menjawab pertanyaan tentang wujud Allah itu apa, seperti apa. Di situ dikatakan waz-zahiru wal batin. Allah itu zahir dan Allah itu batin. Apa itu zahir? Zahir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah lahiriah, yang kelihatan, yang nampak, yang eksis seperti yang kita lihat ini, alam syahadah ini zahir. Bisa dibuktikan melalui penglihatan mata ya, oleh panca indera, itu zahir, lahiriah. Jadi Allah itu mengatakan dirinya itu zahir. Wa zahiru wal batin, sekaligus batin. Batiniah itu yang tidak kelihatan. Kalau di dalam fisika itu ada yang disebut sebagai materi dan energi. Materi itu apa? Benda. Meja ini, komputer ini, ya badan kita, benda-benda langit, pohon, hujan atau air dan sebagainya itu adalah materi yang zahir. Tetapi selain materi itu ada yang non materi ya, material dan non material atau materi dan imateri. Ada yang bersifat material, ada yang bersifat non material. Nah, kalau dalam fisika itu gandengannya materi itu mengandung energi. Energi itu adalah bagian yang non-material. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu sesuatu yang sosok, yang ada jumlahnya. Kualitas itu ya kualitas, nggak ada sosoknya, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, di dalam fisika modern kita mengenal hubungan ya, interrelasi antara materi dan energi itu. Di dalam materi itu ada energinya. Dan energi itu juga bisa dikristalkan berubah kembali menjadi materi. Ya, Einstein yang merumuskan itu dalam rumus yang sangat terkenal, E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, M itu massa atau materi, C kuadrat adalah kecepatan cahaya kuadrat. Artinya energi itu bisa muncul dari materi dan materi itu bisa muncul dari energi. Jadi ini interrelasinya. Materi kalau dihancurkan, dimusnahkan, maka dia akan menghasilkan energi, materinya hilang.
Tapi energi itu kalau dikristalkan dengan teknik tertentu dia akan berubah menjadi materi lagi, ya, yang dikenal sebagai hubungan anihilasi, ya, reaksi anihilasi dan reaksi pair production, ya. Oke, sahabat sekalian, kita ambil contoh sederhana misalnya kayu, ya. Kayu itu adalah materi, benda. Dia menyimpan energi. Kalau kita mau mengeluarkan energi dari dalam kayu itu, apa yang kita lakukan? Ya bakarlah kayu itu. Dibakar, maka muncullah atau menghasilkanlah panas. Ya. Dan selain menghasilkan panas, dia menghasilkan abu dan arang. Ya. Jadi materi itu bisa Anda lihat berupa kayu, berupa arang, berupa abu, tetapi energi itu tidak bisa Anda lihat. Energi panas itu bisa dirasakan, rasanya panas. Ada, iya. Ya, jadi ini disebut sebagai wujud. Satunya berwujud sebagai materi, yang lainnya berwujud sebagai energi. Nah, jadi wujud itu tidak selalu dalam bentuk yang kelihatan, dalam bentuk materi. Karena itu kembali ke ayat tadi di dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu mengatakan wujud dirinya itu adalah zahiru, az-zahiru wal batin. Ya zahir, ya batin. Artinya dua-duanya itu diliputi oleh Allah. Lahiriah, iya. Material, iya. Tetapi sekaligus tidak material. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini ragu-ragu mengambil sikap itu, padahal ini sebetulnya sangat jelas diceritakan oleh Al-Quran dengan menunjuk pada dirinya bahwa Allah itu dalam waktu yang bersamaan sesungguhnya adalah zahir dan batin. Lahir dan batin, kelihatan sekaligus tidak kelihatan. Saking kelihatannya, ya, saking nyatanya, itu bisa-bisa tidak kelihatan loh. Penglihatan kita misalnya, ya, itu memiliki keterbatasan dalam hal ukuran misalnya. Sebuah benda yang terlalu besar dan terlalu kecil itu nggak kelihatan oleh mata kita. Yang kelihatan itu yang sedang-sedang saja. Ya, kalau benda itu besar, tambah besar, sedemikian besarnya lantas kita tidak bisa melihat. Karena misalnya benda yang besar itu meliputi kita. Bumi kita misalnya. Kita berada di atas bumi ini, ada. Bisa melihat, bisa, tapi sebagian Anda tidak bisa melihat keseluruhannya. Ya, itu dari segi ukuran benda yang besar. Kalau ini kemudian Anda bilang, iya karena terlalu besar, ya sudah saya kecilkan. Kecil, dihancurin menjadi molekul, Anda nggak bisa melihat. Atom nggak bisa melihat. Partikel subatomik nggak bisa melihat. Quark nggak bisa melihat. Apakah itu materi? Iya. Apakah itu benda? Iya. Apakah berwujud? Iya. Tapi Anda tidak bisa melihatnya. Ya, itu dari segi ukuran, satu. Yang kedua, dari segi jarak. Mata kita juga bisanya hanya melihat yang sedang-sedang saja, yang terjangkau oleh penglihatan. Kalau benda ini dijauhkan, tambah jauh, sangat kecil, kemudian mata kita tidak bisa melihat benda itu. Bendanya masih ada, masih. Ya, seharusnya bisa dilihat oleh mata, tetapi karena terlalu jauh, maka benda itu tidak terlihat oleh mata. Lantas Anda bilang, iya karena terlalu jauh, coba didekatkan. Baik, kita dekatkan, dekat sampai tep. Begitu dekatnya nempel di mata kita, apakah kelihatan? Enggak juga. Jadi mata kita memiliki keterbatasan, terlalu jauh enggak kelihatan, terlalu dekat enggak kelihatan, terlalu besar enggak kelihatan, terlalu kecil juga enggak kelihatan. Nah, dalam hal cahaya sama. Yang bisa kita lihat itu yang cahayanya sedang-sedang saja. Kalau cahayanya terlalu terang, mata kita akan silau dan kemudian tidak kelihatan. Kalau kemudian kita hilangkan cahayanya tambah redup, kemudian menjadi gelap, juga tidak kelihatan. Jadi sahabat sekalian, begitulah ya, kita ini memiliki keterbatasan, karena itu Allah itu tidak berada di dalam keterbatasan makhluk itu. Tetapi justru makhluk itulah yang berada di dalam Allah, di dalam ketidakterbatasannya atau kemahaannya ya, dengan segala kemahaannya.
Karena itu di dalam surat yang lain Allah bercerita tentang wujud Allah yang tidak terlihat oleh mata itu. Ya, difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tadrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Tetapi justru dia bisa melihat semua penglihatan itu. Dan adalah dia maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui. Jadi sahabat sekalian, beginilah cara Allah menjelaskan kita dalam ayat-ayat ya, berbagai ayat di mana masing-masing ayat itu memberi kontribusi pemahaman kepada kita dan kita harus membangun kefahaman itu secara holistik. Ya. Jadi kalau ditanya kita ini sesungguhnya wujud Allah itu apa? Maka wujud Allah itu ya zohir, ya batin, diliputi semuanya. Tetapi bukan berarti kalau zohir itu lantas bisa dilihat oleh mata. Karena mata kita itu memiliki keterbatasan. Oke,